Di usia 60-an, dia beruntung bisa menyambut kembalinya Tuhan. Dia antusias korbankan diri, aktif bertugas. Ketika tugasnya diganti, dia salah paham. Dia pikir karena usianya sudah lanjut, tak ada harapan untuk diselamatkan. Dia tak salah paham usai baca firman. Dia mencari kebenaran dan paham kehendak Tuhan. Bertekad, bertugas dengan baik, puaskan Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan di usia 62 tahun. Tahu Tuhan menjanjikan pengikutnya masuk ke kerajaannya dan hidup kekal. Membuatku merasa punya harapan dalam hidup ini. Saat ku berpikir menerima berkat yang begitu besar, hatiku bersukacita. Aku pergi ke banyak tempat berkorban untuk Tuhan. Ada tenaga yang tak terbatas setiap hari. Setelah 3 tahun, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Aku sangat gembira telah menyambut Tuhan, punya harapan masuk kerajaannya. Jadi, aku mulai kerja lebih keras lagi dalam pengorbananku. Secara aktif lakukan tugasku. Nyaris tidak beristirahat. Bahkan menginjil di malam hari. Lalu, aku terpilih jadi pemimpin gereja dan pengkhotbah. Berkesempatan melakukan tugas sepenting itu di usia senjaku membuatku sangat bahagia. Dalam pertemuan, akulah yang tertua, tapi masih mampu memimpin dan bantu selesaikan masalah. Aku merasa terhormat. Asalkan bekerja keras, aku pasti dapat diselamatkan, sama seperti orang muda. Jadi, dalam bertugas selalu ada semangat. 7 atau 8 tahun berlalu, kesehatan dan tenagaku tak seperti dahulu. Di umur 73 tahun, aku terserang stroke. Oh, kena stroke. Iya. Namun setelah diinfus beberapa hari, gejala stroke itu lenyap. Aku tak kena efek samping. Kurasa Tuhan melihat kesungguhan, imanku. Aku melayani dengan senang dan sepenuh hati. Jadi Dia telah memberkatiku. Aku sungguh bersyukur dan terus bertugas. Namun karena fisikku tidak fit, pemimpin memintaku jadi tuan rumah. Tak akan lagi melakukan beberapa tugas, dan hanya jadi tuan rumah membuatku merasa sedih. Terutama lihat saudara-saudari muda yang penuh semangat, sibuk lakukan tugas. Aku merasa iri. Kupikir, karena tua dan kurang sehat, aku tak bisa sibuk atau banyak bertugas lagi. Aku pasti tak berharga. Andai bisa mundur 10 atau 20 tahun dan melakukan berbagai macam tugas seperti mereka, maka peluang penyelamatanku makin besar. Aku tak bisa dibandingkan dengan orang muda karena sudah lanjut usia. Pikiran itu membuatku lelah dan tanpa sadar membuatku sedih. Selain itu, penyakit stroke bisa saja kambuh. Jika kembali stroke, aku bisa mati dan tak akan lihat hari kemuliaan Tuhan. Bagaimana aku diselamatkan? Ini menyedihkan, dan aku jadi stres memikirkannya. Aku tak mampu berkorban untuk Tuhan, jadi tak berpeluang diselamatkan. Apa gunanya percaya kepada Tuhan? Munculnya semua pemikiran ini membuatku merasa bersalah. Tuhan itu Tuhan yang benar. Ku berjanji akan mengikutinya sampai akhir. Aku tak boleh berpaling dari Tuhan. Iya. Keadaannya tak bisa dibalik. Memikirkan tentang umurku yang makin tua dan kesehatanku yang menurun. Hanya tinggal di rumah,
menjamu orang lain. Membuatku tak punya harapan, seolah hatiku hampa. Setelah itu, tak kubaca firman atau mendengarkan lagu pujian. Dalam penderitaan, aku berdoa, Tuhan, aku merasa tak lagi punya harapan diselamatkan. Aku sedih, merasa seperti orang mati. Tuhan, aku tak mau jauh darimu. Aku tahu keadaanku salah, tapi tak tahu cara memperbaikinya. Mohon bimbing aku, keluarkan dari keadaan salah ini. Amin. Bagaimana akhirnya kau mengubah keadaanmu? Suatu hari, aku membaca firman Tuhan. Keinginan Tuhan adalah setiap orang disempurnakan, agar akhirnya didapatkannya, untuk ditahirkannya, dan jadi orang yang Dia kasihi. Tak penting entah ku berkata, kau terbelakang atau berkualitas rendah. Ini semua fakta. Perkataanku ini tak membuktikan aku mau meninggalkanmu, bahwa aku telah kehilangan harapan atas dirimu, apalagi tak mau menyelamatkanmu. Sekarang aku datang, lakukan pekerjaan keselamatanmu, yang merupakan kelanjutan dari karya keselamatan. Setiap orang berkesempatan untuk disempurnakan. Asalkan engkau mau, asalkan engkau mengejar, pada akhirnya kau akan mencapai hasil. Tak ada yang diterlantarkan. Kualitasmu rendah, tuntutanku akan menyesuaikannya. Kualitasmu tinggi, tuntutanku juga akan tinggi. Kau bodoh dan buta huruf, tuntutanku akan menyesuaikan keadaanmu. Kau terpelajar, tuntutanku akan menyesuaikan keadaanmu. Kau sudah tua, tuntutanku akan sesuai dengan usiamu. Kau mampu beri tumpangan, tuntutanku akan sesuai kemampuan ini. Kau tak bisa beri tumpangan, hanya mampu lakukan tugas tertentu, entah menginjil, mengurus gereja, atau menangani urusan umum lain. Penyempurnaanmu olehku akan berdasarkan pada peranmu. Setia, taat sampai akhir, berusaha punya. Kasih tertinggi pada Tuhan. Inilah yang harus kau capai. Tidak ada penerapan lebih baik dari ketiga hal ini. Amin. Firman Tuhan menjelaskan segalanya. Tuhan tak tentukan kesudahan orang menurut pengorbanan diri, umur mereka, jumlah tugas yang dilakukan. Asal mereka setia, bertugas, dan tunduk pada pengaturan Tuhan, serta memuaskannya, mereka dapat diselamatkan. Tapi aku tak paham kehendak Tuhan dan siapa yang Dia selamatkan. Aku selalu mengira harus banyak pergi dan banyak kerja agar dapat diselamatkan. Karena aku makin tua, tak mampu bekerja seperti orang muda. Aku menganggap diriku tak mungkin diselamatkan. Aku terperosok dalam kesalahpahaman, berpikir mengkhianati Tuhan. Aku sangat memberontak. Meski aku sudah lansia dan tak mampu bertugas seperti orang muda, Tuhan tak menuntut hal yang sama dariku. Iya. Dia tak rampas peluangku untuk kejar kebenaran dan lakukan tugas. Pikiran dan nalarku utuh. Bisa kubaca firman Tuhan dan lakukan tugas sebaik mungkin. Namun tanpa cari kehendak Tuhan, kuanggap diriku tua, tak berguna, tak diperkenankan Tuhan lagi, berpikir mengkhianati Tuhan. Bukankah itu meragukan Tuhan karena watak liciku? Iya. Tuhan tak pernah bilang, banyak bertugas dapat selamatkan orang. Atau Tuhan tak akan lagi menyelamatkan orang yang sudah tua. Dia berbicara jelas cara orang harus mengejar dan tangani tugas
ketika sudah tua. Jika taat, setia sampai akhir, dan berusaha cintai Tuhan, aku masih bisa diselamatkan. Iya. Iya. Tak lihat segalanya menurut firman. Aku bodoh. Kuanggap gagasanku sebagai kebenaran. Aku salah paham. Nuraniku tertuduh dan ku berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tak punya nurani. Aku harus berhenti bersikap negatif oleh pandangan salahku. Selama masih bisa bernapas, selama masih bisa bertugas, akan terus berusaha maju, masuk ke dalam kebenaran. Amin. Doa dan tuntunan firman Tuhan memberiku penghiburan. Aku tak merasa sedih. Kupikir, asalkan aku masih waras dan mampu bergerak, akan menjadi tuan rumah yang baik. Mengerahkan upayaku, persembahkan pelayanan tulus pada Tuhan. Berapapun usia kita, saat menerima pekerjaan Tuhan dan tugas yang bisa dikerjakan, semuanya ditentukan Tuhan dan terserah pada pengaturannya. Iya. Di dalamnya ada kehendak Tuhan, tugas yang harus kita lakukan, dan kesaksian yang kita beri. Sebelumnya, aku tak paham kehendak Tuhan. Aku terlalu muda dan belum lama percaya. Pekerjaan Tuhan akan segera berakhir, tapi ku tak paham banyak kebenaran. Aku iri pada orang yang sudah lama percaya, pemimpin yang banyak bekerja. Merasa harapan mereka diselamatkan lebih besar karena banyak kerja. Mendengar persekutuanmu, aku bisa paham. Tuhan telah memilih kita, dan Dia serius ingin selamatkan kita. Iya. Selama kita kejar kebenaran dan lakukan tugas dengan baik, taat dan setia pada Tuhan, kita berpeluang diselamatkan. Iya. Namun masih ada yang tak kupahami. Kenapa aku sedih saat lihat diriku tak seperti orang muda, bahkan berpikir untuk hianati Tuhan? Apa penyebabnya? Dalam pencarian, ku baca firman Tuhan. Orang percaya Tuhan agar diberkati, diupah, dimahkotai. Bukankah ini ada di hati tiap orang? Kenyataannya memang seperti itu. Meski orang tidak sering membicarakannya, bahkan menutupi motif dan keinginan mereka mendapat berkat. Keinginan dan motif untuk dapat berkat yang ada dalam hati manusia ini selalu tak tergoyahkan. Seberapapun teori rohani yang orang tahu, pengalaman apa yang mereka punya, tugas apa yang mereka bisa lakukan, banyaknya penderitaan mereka tak pernah melepas motivasi untuk dapat berkat yang tersembunyi di hati mereka, dan selalu diam-diam bekerja keras untuk mendapatkan berkat. Bukankah ini yang tersimpan di hati terdalam manusia? Tanpa motivasi untuk terima berkat, bagaimana perasaanmu? Dengan sikap seperti apa kau akan bertugas? Apa jadinya jika motivasi untuk menerima berkat yang tersembunyi di hati manusia ini lalu disingkirkan? Mungkin banyak orang akan jadi negatif. Beberapa orang mungkin hilang semangat dalam bertugas. Mereka akan hilang minat dalam iman, seolah jiwa mereka telah lenyap. Mereka terlihat seolah hati mereka direnggut. Maka kukatakan, motivasi untuk mendapatkan berkat adalah hal yang tersembunyi di hati manusia. Antikristus beriman hanya demi untung, buat kesepakatan dengan Tuhan. Niat dan keinginan mereka untuk diberkati sangat besar. Mereka berpegang teguh pada hal itu. Tuhan berfirman banyak, tapi mereka tak terima. Selalu saja berpikir, diberkati itu tujuan orang beriman, agar dapat tempat tujuan baik.
Inilah prinsip tertinggi. Tak ada yang lebih tinggi darinya. Jika bukan untuk diberkati, orang tak seharusnya percaya Tuhan. Jika bukan demi berkat, maka percaya kepada Tuhan tidak akan berarti atau bernilai. Adakah orang yang menanamkan antikristus dengan pemikiran ini? Apa pemikiran ini berasal dari pengaruh seseorang? Tidak benar. Pemikiran ini ditentukan oleh natur bawaan antikristus. Tak ada yang bisa mengubahnya. Tuhan yang berinkarnasi banyak berfirman sekarang. Antikristus tidak terima, malah menentang dan mengutuk. Natur mereka yang muak akan kebenaran dan membencinya tak berubah. Tak berubah itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan natur mereka jahat. Masalahnya bukan apa mereka kejar kebenaran atau tidak. Ini watak jahat. Mereka kurang ajar menentang Tuhan. Seperti itulah natur mereka dan wajah asli mereka. Antikristus perlakukan tugas sebagai transaksi. Mereka bertugas secara transaksional untuk mendapatkan berkat. Mereka pikir tujuan percaya itu diberkati, dan sepantasnya diberkati karena bertugas. Mereka mendistorsi hal positif dari bertugas, merendahkan nilai dan makna serta keabsahan. Makhluk ciptaan untuk melaksanakan tugas mereka. Mereka ubah tugas yang dilakukan oleh makhluk ciptaan menjadi transaksi. Amin. Amin. Dari firman aku paham, antikristus hanya percaya untuk diberkati. Pola pikir mereka yang transaksional tak pernah berubah. Sesulit apapun itu, mereka tak mau menyerah. Iya. Jika kehilangan harapan untuk diberkati, seolah-olah hidup mereka berakhir. Mereka merasa terus beriman tak ada artinya, lalu jadi menentang Tuhan. Iya. Dulu aku bersikap persis seperti antikristus. Saat percaya Tuhan, ku senang mengetahui imanku dapat membawaku masuk ke kerajaan Tuhan. Aku merasa untuk dapat berkat Tuhan di hidup ini, lalu hidup yang kekal. Penderitaan apapun layak. Diberkati dan masuk kerajaan Tuhan menjadi tujuanku beriman. Kupikir, makin aku berkorban, makin besar berkatku. Usai terima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, aku makin merasa impianku untuk diberkati akan terwujud, lebih semangat bertugas. Waktu itu, usiaku 66 tahun, tapi tak menganggap diriku sudah lansia. Tanpa kecemasan, aku bekerja keras saat bertugas. Aku bersepeda ke tempat pertemuan. Meski kemudian terkena stroke, aku tak peduli. Aku ingin berusaha sebaiknya, memakai penderitaanku menjadi modal untuk imbalan berkat. Namun aku sadar, diriku sudah tua dan tak bisa bertugas banyak karena kondisiku. Aku ingin lanjut, tapi tak mampu. Tak banyak yang bisa kulakukan. Kurasa harapanku untuk diberkati menipis. Dan aku tak mau terima. Aku hanya diam. Tapi dalam hati tak menerima aturan Tuhan. Aku menjadi sedih dan menentang. Secara irasional, mengira jadi tuan rumah berarti aku tak dihargai, bahkan berpikir untuk melepas imanku. Motif berimanku adalah diberkati, bertransaksi dengan Tuhan. Bukankah itu pandangan iman keliru antikristus? Kuubah hal positif dan luar biasa menjadi pelaksanaan tugas. Aku hanya pakai pelaksanaan tugasku
sebagai jalan untuk transaksi dengan Tuhan, sebagai imbalan untuk berkat. Kuanggap tugasku seperti alat untuk memuaskan keinginan liarku. Aku dikendalikan harapan untuk diberkati. Cuma terpikir masuk kerajaan surga. Fokus pada apakah aku diberkati dan seperti apa kesudahanku kelak. Tak terpikir untuk membalas kasihnya atau memahami kehendaknya. Aku sungguh tak punya nurani. Tuhan memberiku kehidupan dan peluang untuk bertugas. Ini kasih karunia besarnya. Iya, Namun demi berkat, kuajukan tuntutan konyol, berunding dengan Tuhan, dan bersikap negatif. Aku sangat memberontak dan punya watak jahat. Jika Tuhan mengakhiri hidupku, itu adalah keadilan. Tuhan tak selamatkan antikristus. Jika tak mengubah perspektif imanku, aku bisa tiap waktu menyinggung Tuhan. iya. Akhirnya, seperti antikristus, aku disingkirkan. Itu benar. Tak kejar kebenaran dan hanya mengejar berkat, kau tak akan bisa lewati ujian kesukaran dan bisa hianati Tuhan setiap saat. Iya. Mengatasi motif berkat itu penting. Apa pengalamanmu setelah itu? Melihat seriusnya masalahku, aku diam berdoa. Mohon bimbingan Tuhan melepasku dari motif berkat, agar tunduk pada aturannya. Lalu aku teringat firman Tuhan. Kuputuskan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usianya, bukan dari senioritas, juga bukan dari jumlah penderitaan, dan bukan berdasarkan sejauh mana mereka mengundang rasa kasihan, tapi berdasarkan apakah punya kebenaran. Tak ada pilihan lain. Amin. Firman Tuhan membuatku sadar. Kusadari, saat Tuhan menentukan kesudahan kita, itu tak ada kaitannya dengan seberapa banyak kita telah berkorban, seberapa banyak kita bekerja. Ini didasarkan pada apa kita telah mendapat kebenaran saat mengalami pekerjaan Tuhan. Apa watak rusak kita telah ditahirkan? Apa telah berubah? Iya. Firman Tuhan sangat jelas. Tapi aku tak pernah pikirkan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Dalam imanku, aku tak pernah kejar kebenaran atau perhatikan tuntutannya. Berarti tak mencintai kebenaran. Benar. Aku juga sadar, banyak bertugas tak sama dengan punya kebenaran dan perubahan watak. Berapapun tugas yang kulakukan, kuncinya itu apa ku tempuh jalan mengejar kebenaran. Sebelumnya, kulakukan banyak tugas, sering bepergian, tapi tak kejar kebenaran, menggunakan upaya fisikku sebagai imbalan, tempat tujuan yang baik. Pemikiran transaksional dan permusuhanku pada Tuhan tidak kusadari. Akhirnya, saat motif berkatku hancur, ku tentang Tuhan dan berdebat dengannya. Aku sadar, meski banyak tugas, jika aku hanya sibuk dan bekerja keras, tanpa kejar kebenaran, watakku tak akan berubah. Tapi aku akan makin egois dan congkak. Akhirnya, aku berunding dan berdebat dengan Tuhan tentang pekerjaanku. Jadi makin jahat. Iya. Seperti Paulus, dia banyak bertugas dan kerjanya bagus. Tapi pekerjaannya dipakai jadi imbalan untuk dapat mahkota. Dia bertransaksi dengan Tuhan, bahkan di ambang kematiannya. Tak bertobat, akhirnya dihukum Tuhan. Petrus tidak lakukan banyak pekerjaan. Dalam imannya, dia kejar kebenaran, cari kehendak Tuhan dan menaatinya. Dia tulus. Tak berpikir apa akan dapat berkat. Dia mencapai kasih tertinggi pada Tuhan. Memperoleh perkenanan Tuhan dan penyempurnaannya. Mereka berdua orang percaya, tapi motif dan perspektif pengejarannya berbeda. Begitupun kesudahannya. Iya. Tuhan itu adil. Jika mengejar kebenaran,
barulah kita memenuhi kehendak Tuhan. Apa yang kukejar dan jalan yang kutempuh sama absurd dan kelirunya seperti Paulus. Dan kesudahanku pasti akan sama dengan dia. Pencerahan dari firman Tuhan menunjukkan padaku kehendaknya. Dan perspektif apa yang harus kumiliki. Aku harus belajar menaati aturan Tuhan. Jadi makhluk ciptaan yang masuk akal. Bukankah itu kasih dan keselamatan Tuhan? Iya. Memahami kehendak Tuhan, keadaanku jadi membaik. Dan aku bersyukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat saudara-saudari berkumpul, kutawarkan tumpangan. Ketika mereka tidak datang, aku tenang membaca firman dan mencari kebenaran sesuai keadaanku. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan bukan hanya membayar harga untuk setiap orang selama beberapa dekade, mulai dari kelahiran mereka sampai sekarang. Di mata Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini berkali-kali dan telah bereinkarnasi berkali-kali. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Tuhanlah yang bertanggung jawab atas ini. Engkau sama sekali tidak mengetahui hal-hal ini. Setiap kali engkau datang ke dunia ini, Tuhan secara pribadi membuat pengaturan. Dia mengatur berapa tahun engkau akan hidup, di keluarga macam apa engkau akan dilahirkan, kapan engkau akan berumah tangga dan mampu mencari nafkah, juga apa yang harus kau lakukan di dunia ini, serta pekerjaan yang harus kau jalani dalam mencari nafkah. Tuhan mengatur agar engkau memiliki jalan keluar dalam hidupmu, sehingga engkau dapat menyelesaikan misimu dalam hidup ini tanpa hambatan. Dan tentang apa yang harus kau lakukan dalam reinkarnasi berikutnya, Tuhan mengatur dan memberikan kehidupan yang sesuai dengan apa yang harus kau miliki dan apa yang harus diberikan kepadamu. Setelah pengaturan seperti itu dibuat untukmu berkali-kali, engkau pada akhirnya dilahirkan pada akhir zaman, di tengah keluargamu saat ini. Tuhan mengatur lingkungan di mana engkau percaya kepadanya. Dia membuatmu mendengar suaranya dan kembali ke hadapannya, dan engkau mampu mengikutinya dan melakukan tugas di rumahnya. Hanya karena bimbingan dari Tuhan seperti itulah, engkau bisa hidup sampai hari ini. Engkau tidak tahu berapa kali engkau telah datang ke dunia ini, atau berapa kali penampilanmu telah berubah, atau berapa banyak keluarga yang telah kau lalui, atau berapa zaman dan pemerintahan yang telah kau lihat, tetapi melalui semua itu, tangan Tuhan telah menopangmu dan Dia telah mengawasimu. Betapa banyaknya kerja keras yang Tuhan lakukan bagi seorang manusia. Ada orang yang berkata, "Aku berumur 60 tahun. Selama 60 tahun, Tuhan telah mengawasi dan melindungiku. Selama 60 tahun, Dia telah berkuasa atas nasibku. Jika usiaku telah lanjut dan aku tak mampu lagi melakukan tugas atau melakukan apapun, apakah Tuhan tetap akan memedulikanku? Bukankah ini hal yang konyol untuk dipertanyakan? Kedaulatan Tuhan atas nasib manusia, pengawasannya dan perlindungannya terhadap manusia, bukan hanya untuk satu rentang usia. Jika itu hanya untuk satu rentang usia, untuk satu masa kehidupan, maka itu tidak akan bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan berkuasa atas segala sesuatu. Kerja keras yang Tuhan lakukan dan harga yang Dia bayar untuk seorang manusia bukan sekadar mengatur apa yang mereka lakukan dalam hidup ini,
tetapi mengaturkan bagi mereka sejumlah kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Tuhan bertanggung jawab penuh atas setiap jiwa yang menjelma menjadi seseorang. Dia bekerja dengan penuh perhatian, dengan nyawanya sebagai harga yang dia bayar, untuk membimbing setiap orang, mengatur kehidupan dan hari-hari setiap orang. Tuhan begitu banyak bekerja keras dan membayar harga begitu mahal demi manusia, dan Dia menganugerahkan kepada manusia seluruh kebenaran dan hidup ini. Jika manusia tidak melakukan tugasnya sebagai makhluk ciptaan dalam bentangan terakhir ini, dan tidak kembali ke hadapan Sang Pencipta, betapapun banyaknya kehidupan dan generasi yang telah mereka lalui, jika pada akhirnya mereka tidak melakukan tugas mereka dengan baik dan gagal memenuhi tuntutan Tuhan, bukankah utang manusia kepada Tuhan akan menjadi terlalu besar? Bukankah mereka tidak layak atas semua yang telah Tuhan korbankan? Mereka sangatlah tidak berperasaan, sehingga mereka tidak layak disebut sebagai manusia, karena utang mereka kepada Tuhan akan menjadi terlalu besar. Kemurahan Tuhan kepada manusia, kasih-Nya kepada manusia, dan belas kasihan-Nya kepada manusia bukan sekadar sebuah sikap, melainkan juga sebuah fakta. Fakta apa itu? Fakta bahwa Tuhanlah yang menaruh firman-Nya ke dalam hatimu, sehingga hatimu dicerahkan, sehingga engkau mampu melihat apa yang indah di dalam dirinya, sehingga engkau dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini, sehingga hatimu dipenuhi dengan terang yang akan memampukanmu memahami firman dan kebenarannya. Dengan demikian, tanpa kau sadari, engkau akan memperoleh kebenaran. Tuhan melakukan begitu banyak pekerjaan dalam dirimu dengan cara yang sangat nyata, memampukanmu untuk memperoleh kebenaran. Setelah engkau memperoleh kebenaran, setelah engkau memperoleh hal yang paling berharga, yaitu hidup yang kekal, maka kehendak Tuhan terpenuhi. Ketika Tuhan melihat manusia mengejar kebenaran dan mau bekerja sama dengannya, Dia bahagia dan puas. Dia kemudian akan memiliki suatu sikap, dan pada saat dia memiliki sikap tersebut, dia akan bertindak dan memuji serta memberkati manusia. Dia berkata, "Aku akan memberimu upah. Inilah berkat yang pantas kau dapatkan." Dan engkau kemudian akan memperoleh kebenaran dan hidup. Jika engkau telah mengenal Sang Pencipta dan mendapatkan penghargaan darinya, akankah engkau tetap merasakan kekosongan di dalam hatimu? Tidak akan. Engkau akan terpenuhi dan merasakan kenikmatan. Bukankah inilah hidup yang paling bermakna? Inilah jenis hidup yang paling berharga dan paling bermakna. Amin. Firman Tuhan ini sangat menyentuh dan menghibur. Tidak peduli berapapun usiaku atau bagaimana kesehatanku, selama aku mencintai dan mengejar kebenaran, Tuhan takkan melepaskanku. Namun aku salah paham. Kupikir karena sudah tua dan tak berguna, tak mampu bertugas banyak, mungkin suatu hari aku kena sakit parah dan mati. Pasti tak ada harapan penyelamatan. Aku merasa percaya Tuhan tak ada artinya dan tak mau terus mengejar. Aku sadar telah dipengaruhi pandangan keliru, salah memahami kehendak Tuhan, tenggelam dalam kelemahan dan kenegatifan, dipermainkan iblis. Namun Tuhan tak pandang rendah umurku, jalan masuk kehidupan burukku. Dia tak peduli pemberontakanku. Dia terus menghiburku dengan firman-Nya. Dia membimbingku dengan firman-Nya.
membuatku melihat motif keliru sedikit demi sedikit, menungguku untuk berbalik. Sungguh nyata, kehendak Tuhan selamatkan umat. Iya. Sebelumnya, aku tak tahu sebagai makhluk ciptaan, ku harus tunduk pada Tuhan dan puaskannya. Aku tak punya nalar itu. Aku hanya percaya Tuhan demi berkat daging. Kini aku paham. Dengan pengejaran itu, tak akan ada artinya meski umurku 800 tahun. Iya. Jika tidak kejar kebenaran tanpa perubahan watak, kau hanya akan menentang Tuhan. Iya. Ketika Ayub dapat bencana dan hartanya lenyap, dia tak memikirkan untung dan rugi. Saat tubuhnya dipenuhi bara dan hidupnya menderita tanpa harapan, dia tak menyalahkan Tuhan. Dia tunduk pada pengaturan Tuhan dengan iman sejatinya kepada Tuhan. Di depan iblis, dia memberi kesaksian gemilang bagi Tuhan, menghibur hatinya. Iya. Saat maut datang, dia mampu menghadapinya. Dia tak punya kekhawatiran, tapi mampu tunduk, melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan, jalani hidup bermakna. Dia diberkati Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Amin. Dalam iman Petrus, apapun yang Tuhan atur, Petrus mencari kehendak Tuhan dan tunduk. Fokus, menerapkan firman Tuhan. Akhirnya, dia disalibkan terbalik dalam ketaatan pada Tuhan. Melakukan tugas sebagai makhluk ciptaan, jalani hidup bermakna. Iya. Tuhan menghargai Petrus dan memberinya kunci kerajaan surga. Tuhan menetapkannya sebagai model dan standar untuk sungguh mengasihi Tuhan. Kini aku mengerti, sebagai orang percaya, berusaha tunduk pada Tuhan dan memuaskannya, lakukan tugas makhluk ciptaan, memahami kebenaran dalam pelaksanaan tugasku. Tunduk dan mengasihi Tuhan adalah jalan agar tak jalani hidup hampa, tapi hidup bermakna. Inilah yang Tuhan mau. Amin. Berusaha, bertransaksi dengan Tuhan, menggunakan kerja keras sebagai imbalan berkat, adalah sangat hina dan hidup jadi tak berarti. Iya. Aku tak boleh terus berpikir seperti itu. Selama masih hidup, aku mau kejar kebenaran, lakukan yang terbaik dalam bertugas, dengan mengandalkan Tuhan, berusaha tunduk dan memuaskannya, mengejar perubahan watak saat aku bertugas. Meski suatu hari aku sakit dan sekarat, tidak lagi bisa bertugas, aku akan tunduk pada kedaulatan Tuhan. Yang harus kufokuskan adalah lakukan yang terbaik saat bertugas dalam kehidupan ini. Apapun kesudahanku, entah hidup atau mati, itu diatur Tuhan. Sebagai makhluk ciptaan, aku tak perlu pikirkan itu sekarang. Setelah itu, aku merasa jauh lebih tenang. Lalu, kudengarkan lagu pujian dan membaca firman setiap hari. Ketika aku menyingkapkan kerusakan, aku berdoa, cari kebenaran, dan kenali watak iblisku. Membuka diri dalam persekutuan. Perlahan aku mendapat untung. Ketika harus lakukan tugas, aku aktif terlibat. Berusaha memberitakan Injil pada orang sekitarku. Ketika melihat mereka menulis artikel kesaksian, aku juga ingin menulis artikel kesaksian tentang Tuhan. Aku merasa pengejaran seperti itu memuaskan. Pengalamanmu mendidik rohaniku. Aku mendapat pemahaman pengejaran keliruku akan berkat dalam imanku. Berapapun usia kita, mari fokus kejar kebenaran dan tunduk pada Tuhan. Jika di jalan benar, meski kita tua, Tuhan tak peduli. Dia tetap selamatkan kita. Iya. Meski lansia, kita masih bisa kejar kebenaran. Iya.
Syukur kepada Tuhan. Suatu hari, kudengar lagu pujian firman Tuhan. Makhluk ciptaan seharusnya tunduk pada pengaturan Tuhan. Aku tersentuh olehnya. Bagian kedua yang menyebut pengalaman Petrus sangat menyentuh. 遗忘的彼得是为神到钉十字架，但你赢在最后满足神，为神耗尽你所有的能量。受造之物能为神做什么呢？所以你应提前将自己摆上人生摆布，只要神高兴乐意，就任着他做。人有何资格发怨言呢？人有何资格发怨言呢？ Kudengarkan berulang kali, tapi tetap tak bosan. Setiap liriknya menginspirasi, menyentuh. Aku tak kuasa menahan air mataku. Aku merasa bersalah dan menyesal. Aku tak layak terima keselamatan Tuhan. Aku makhluk ciptaan yang telah rusak dan berusia lanjut. Masih berkesempatan ikuti Tuhan dan mengalami pekerjaannya. Bersaksi tentang Tuhan dan hidup bagi Dia. Itu berkat yang luar biasa. Iya. Dengan asupan firman Tuhan, tahu kerusakanku, mengubah motifku yang egois dan hina demi berkat. Ini merupakan berkat Tuhan. Akan kupuji Tuhan sampai akhir. Meski tak dapat apapun, hidupku layak dijalani. Iya. Syukur kepada Tuhan. Aku berusaha jadi makhluk ciptaan Tuhan yang masuk akal. Bagaimanapun kesehatanku dan apapun kesudahanku, aku tunduk pada pengaturannya. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.